kamu persahabatan bisa hancur berantakan hanya dalam 1 detik. Gara-gara kita merasa paling benar sendiri. Bayangkan lampion raksasa yang harusnya indah hancur berkeping-keping tepat saat badai tiba. Kenapa ini bisa terjadi pada Nur, Christine, dan Kadek? Dan apakah mereka bisa selamat dari amarah Pak Kepala Desa? Tahan napas kalian. Kita mulai sekarang. Halo sahabat Dongki, kembali lagi di channel kesayangan kita semua di Rebien. Hari ini aku punya cerita super seru tentang 3 sahabat yang berbeda tapi punya satu masalah besar. Sebelum kita masuk ke Kampung Pelangi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan petualangan seru lainnya. Sudah? Oke, pasang sabuk pengaman imajinasi kalian ya. Let's go! Di sebuah desa yang indah bernama Kampung Pelangi, tinggallah 3 sahabat yang sangat amat unik. Pertama, ada Nur, dia memakai kerudung berwarna cerah dan selalu membawa jam saku peninggalan kakeknya. Nur itu anaknya sangat amat rapi. Kedua, ada Christine, rambutnya dikuncir 2 dan di lehernya tergantung kalung salib kecil yang berkilau. Christine ini anak paling semangat, suaranya lantang. Dan ketiga, ada Kadek. Dia sering menyelipkan bunga kamboja di telinganya. Kadek adalah seniman cilik yang tangannya gak bisa diam kalau menggambar. Mereka berbeda agama, Nur seorang Muslim, Christine seorang Katolik, dan Kadek seorang Hindu. Tapi mereka lengket banget, kayak lem perangko, sampai hari itu tiba. Siang itu, Pak Kepala Desa membuat pengumuman mengejutkan. Perhatian, lomba lampion raksasa akan dimulai. Tim yang membuat lampion paling indah dengan tema kerukunan akan mendapatkan piala emas Kampung Pelangi pada waktu sampai matahari terbenam jam 6 sore ini. Nur, Christine, dan Kadek langsung lompat kegirangan. Kita pasti menang, teriak Kristi. Ayo kita buat di garasi rumahku. Ajak Kadek. Nur melihat jam sakunya. Nur panik. Teman-teman, sekarang jam 2 siang. Kita cuma punya waktu 4 jam. Kita harus disiplin waktu. Jangan main-main. Mereka pun lari terbirit-birit menuju garasi. Semangat mereka membara seperti api. Tapi mereka tidak sadar ada api lain yang akan membakar persahabatan mereka. 1 jam pertama berlalu dengan cepat. Kerangka lampion sudah jadi. Bentuknya bulat, besar banget. Seperti bola dunia. Nah, masalah mulai muncul saat mereka harus menghias bagian luarnya. Christine mengambil kertas minyak berwarna merah menyala. Oke, karena ini lampion spesial, aku mau tempel gambar lilin dan burung merpati yang besar di tengah. Itulah mendamai di gerejaku. Kadek langsung menggeleng cepat. Dia mengambil kuas cat. Tunggu dulu. Kalau cuma lilin, nanti dikira ulang tahun. Bagusnya kita gambar bunga teratai, simbol Omkara yang artistik. Warnanya harus kuning kemasan seperti hiasan di pura. Kalau kamu belum tahu apa itu Omkara, jadi itu adalah simbol dan suara yang sangat istimewa bagi umat Hindu. Omkara juga dikenal sebagai kata suci, Om atau Aum. Nur menggurut kening. Dia memegang kertas hijau. Loh, kok gitu? Kalau mau adil, harusnya ada ketupat dan bulan bintang dong. Hijau itu warna yang sejuk tahu. Waktu terus berjalan. Jam 3 lewat, jam 4 sore. Mereka bertiga masih sibuk berebut tempat di lampion itu. Christine mengambil stiker lilin. Kadek menimpanya dengan cat kuning. Nur menutupi dengan kertas hijau.
lampion itu jadi berantakan. Tidak ada pola, tidak ada keindahan, hanya tumpukan ego. Christine, Kadek, berhenti. Kita membuang waktu. Lihat jam, tinggal 2 jam lagi. Ya, makanya kalian ngalah dong. Masa lampionnya nggak ada ciri khas agama aku? Tapi seni Hindu itu indah, Christine. Kenapa kamu mau nutupin gambarku? Suasana di garasi jadi panas, padahal di luar mendung hitam, mulai menggantung. Langit berubah menjadi gelap. Angin kencang mulai meniup jendela garasi. Pukul 5 sore, 1 jam lagi penilaian dan lampion mereka masih terlihat seperti bola kertas kusut. Mereka panik. Cepat tempel apa saja, waktunya habis. Ini jelek banget. Aku gak mau kumpulin ini. Karena panik dan saling mendorong, tangan Nur tidak sengaja menyenggol kaleng lem. Lem tumpah ke lantai. Christine yang sedang berlari membawa kertas merah terpreset lem itu. Dan Christine berteriak, "Ah!" Christine jatuh menabrak Kadek. Kadek terdorong menabrak meja tempat lampion berdiri. Dan hening, sunyi. Gak ada apa-apa. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Lampion itu hancur, kerangkanya patah. Kertas-kertas simbol agama mereka mulai sobek. Dan basah terkena tumpahan air minum. Nur, Christine, dan Kadek terdiam. Mereka melihat jam dinding pukul 5:15 sore. 45 menit lagi. Christine mulai menangis sesegukan. Maafin aku, gara-gara aku maksa. Kadek menunduk. Bukan, gara-gara aku juga egois mau gambarku paling depan. Nur menarik napas panjang. Dia melihat potongan kertas hijau, merah, dan kuning yang bercampur di lantai. Tiba-tiba mata Nur berbinar. Tunggu teman-teman, lihat. Nur menunjuk ke lantai. Lihat potongan kertas ini. Kalau disatukan warnanya jadi indah banget. Hijau, merah, kuning. Ini seperti pelangi. Kadek si seniman langsung paham. Mosaik. Kita gak perlu bikin gambar utuh. Kita bikin kolase mozaik dari simbol-simbol kita yang rusak ini. Christine menghapus air matanya dan langsung berdiri tegak. Oke, Nur, kamu atur waktu. Kadek, kamu atur pola. Aku akan mengelem secepat kilat. Kita masih punya 40 menit. Keajaiban terjadi. Sahabat Dongki, kali ini tidak ada yang berdebat. Saat Nur menempelkan potongan bulan sabit, Kadek melengkapinya dengan kelopak bunga teratai di sampingnya. Lalu Christine memberikan aksen cahaya lilin di atasnya. Simbol-simbol itu tidak saling menutupi, tapi saling melengkapi. Potongan kertas hijau, merah, dan kuning bersatu seperti motif baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tangan mereka bergerak cepat. Nur berteriak, 10 menit lagi. Kadek memoles cas terakhir. Selesai. Christine mengangkat lampion. Ayah lari ke balai desa. Mereka berlari menembus gerimis sisa hujan. Tepat saat Pak Kepala Desa mau menutup acara. Tunggu Pak, kami ikut. Mereka meletakkan lampion itu di meja. Semua orang terdiam. Lampion itu tidak berbentuk masjid, tidak berbentuk gereja, juga tidak berbentuk seperti pura. Tapi saat lilin di dalamnya dinyalakan, cahaya yang keluar memancarkan warna-warni indah di dinding balai desa. Ada motif bulan, bintang, bunga, dan salib yang berpadu. Motif batik, cahaya yang luar biasa indah. Inilah arti sesungguhnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dan tepat waktu. Malam itu piala emas memang mereka bawa pulang, tapi ada yang lebih berharga dari piala. Nah, sahabat Dongki, dari kisah Nur, Christine, dan Kadek tadi, kita belajar 2 hal super duper duper penting. Pertama, toleransi agama yang meyakinkan kita mungkin berbeda.
simbol kita berbeda. Tapi kalau kita memaksakan kehendakan, semuanya malah menjadi rusak. Saat kita mau menerima dan menggabungkan perbedaan itu, hasilnya justru jauh lebih indah daripada berdiri sendiri. Kedua, disiplin waktu. Ingat kan tadi mereka hampir gagal karena sibuk bertengkar dalam hidup. Kita harus pintar membagi waktu. Ada waktu untuk berdiskusi. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk hal yang tidak perlu ya. Bagaimana menurut kalian lampion buatan mereka? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian bikin lampion mau warna apa? Kalau kamu suka cerita ini, tekan tombol like yang banyak. Share ke teman sekolahmu ya, ke grup WA keluarga. Supaya makin banyak yang tahu indahnya toleransi. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Salam Dongki, dadah! Dunia jadi ceria.